Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, pendengar BSJD dimanapun berada. Hari ini bersama saya Pikaris Mecika Eristi yang melayani di Resort GKI Kasongan. Nah, firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama-sama pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 19 ayat 1-15 dengan perikop pelajaran dari buli-buli yang pecah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sumber hikmat, berikanlah roh hikmat-Mu kepada kami, sehingga firman ini sungguh dapat kami pahami. Dengan dasar kami memahami firman-Mu, pertolongan daripada Tuhanlah juga yang memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Yeremia pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun saya akan bacakan bagi kita ayatnya yang ke-15 demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Amin untuk pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati Nabi Yeremia, Allah berulang kali memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat. Hal itu disampaikan supaya bangsa yang dikasihinya itu tidak mendapat hukuman sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Allah tidak pernah mengingkari janjinya akan memelihara kehidupan umat, karena Ia adalah Allah yang penuh kasih dan panjang sabar. Namun tidak dapat diabaikan dan dilupakan bahwa Ia juga Allah yang akan menyatakan keadilannya bagi setiap orang yang tidak mendengar dan melakukan apa yang difirmankannya. Di ayat yang ke-15, Allah berfirman, "Aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota di sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku." Allah memperingati bangsa Israel bahwa Allah akan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sehingga bangsa itu hancur seperti buli-buli yang pecah yang tidak dapat diperbaiki lagi. Murka Allah dijatuhkan kepada bangsa Israel karena perilaku dan tindakan umat saat itu yang tidak hanya berpaling dari Allah dengan menyembah Baal. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dan mereka juga mengorbankan anak-anak mereka untuk dipersembahkan kepada Baal. Itulah kejahatan yang dilakukan bangsa Israel yang tidak hanya melanggar perintah Allah, tetapi keputusan mereka yang tidak lagi setia kepada Allah melukai hati Allah. Mereka lupa atas kasih setia dan tuntunan Allah yang menyertai kehidupan mereka. Mereka lebih mengutamakan kehendak mereka sendiri, tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan dan teguran Allah, sehingga itu semua membawa mereka kepada kebinasaan. Ibu bapak, jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati peristiwa yang menimpa bangsa Israel saat itu menjadi pelajaran sekaligus sebagai pengingat bagi kita, bahwa dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, yang adalah anugerah yang diberikan oleh Allah,
disyukuri, dan dihargai. Salah satunya dengan tidak memiliki sikap keras kepala. Sikap keras kepala dalam firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang bersikap angkuh, memberontak dan tidak mau mendengarkan perkataan atau nasihat yang disampaikan Allah. Ganjaran yang didapatkan bangsa Israel atas kedegilan hati mereka menjadi pengingat bagi kita bahwa jangan melupakan, bahkan mengabaikan secara sengaja perkataan Tuhan yang disampaikan untuk kita. Tuhan dengan kasih-Nya akan menolong dan memberikan kesempatan bagi siapapun yang sungguh-sungguh mau bertobat. Tetapi sebaliknya, jikalau dalam kesempatan yang diberikan itu kita malah menjauhkan diri, tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan perkataan-Nya, bahkan jika itu dilakukan secara sengaja, maka hanya mendatangkan murka Tuhan dalam hidup kita. Bagi siapapun kita, jangan sampai kita menganggap perkataan Tuhan membatasi kesenangan kita. Dengarkan, peliharalah, dan lakukanlah yang baik. Terlebih-lebih segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Mendengarkan perkataan Tuhan dan setia kepadanya adalah bentuk syukur dan hormat kita kepadanya atas hidup, penyertaan, pertolongan, bahkan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita hidup setia kepadanya, maka Ia akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pesan firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Tolonglah kami agar senantiasa memiliki kerendahan hati untuk melakukan firman ini dengan tulus dan hormat kepada Tuhan. Kiranya kasih dan hikmat dari Tuhan sajalah yang menuntun setiap perkataan, tindakan dan keputusan kami, sehingga semuanya itu berasal daripada Tuhan. Pelayanan, pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing dimanapun kami berada, kiranya itu semua dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.